Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memimpin acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman dan Injil bisa disampaikan dengan benar, dan dengan sebaik-baiknya, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya saya mengerti, dan setelah kami mengerti, jadikan kami penangkap firman. Kalau ada yang belum percaya, bila mereka bisa percaya, dan bagi yang sudah percaya, bila mereka bisa ditumbuhkan dan dewasakan. Sekali lagi setan pasti bekerja, kami mohon kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan dan serangan setan, sehingga apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengkhotbahkan Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 dengan judul menyia-nyiakan keselamatan. Kita akan baca teksnya lebih dulu ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya dibawa arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Pertama-tama saya akan membahas kata-kata keselamatan yang besar ya. Ini keselamatan yang sebesar itu ya, berarti jelas memang keselamatan itu besar. Nah, tapi mengapa keselamatan itu disebut keselamatan yang besar atau keselamatan yang sebesar itu dalam ayat 3a? Ada beberapa alasan ya. Pertama, karena keselamatan itu mengampuni dosa yang bagaimanapun besarnya dan bagaimanapun banyaknya. Bandingkan dengan Yesaya 1 ayat yang ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dosa merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba itu jelas menunjukkan dosa yang sangat hebat. Ya, kalau dosanya ringan mungkin dikatakan warnanya abu-abu muda gitu ya. Tapi ini dikatakan merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, tapi itu bisa menjadi putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Jadi ini bukan seperti katrolan pada rapat kenaikan kelas yang hanya mengatur murid yang nilainya sedikit. Karena saya pernah jadi guru, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya jadi guru agama, dan saya ikut dalam rapat
penentuan kenaikan kelas, maka saya tahu bahwa dalam setiap rapat kenaikan kelas itu sudah ditentukan. Murid satu ini nilainya kurangnya berapa? Saya lupa batasnya, 6, 6 atau 4 atau berapa. Jadi pokoknya kalau kurangnya lebih dari batas itu, maka dia dinyatakan tidak naik. Tapi kalau kurangnya di bawah batas itu, maka dia dikatrol dan dia tetap naik. Tapi pengampunan yang Yesus berikan bukan seperti itu ya. Kita bukan kurang sedikit, hampir selamat, atau dikatrol sehingga jadi selamat. Tidak. Karena keselamatan yang besar itu mengampuni dosa yang bagaimanapun besarnya dan bagaimanapun banyaknya. Jadi tidak peduli dosa kita itu berapa triliun dan dosa besar, tapi tetap keselamatan yang besar itu mengampuni semua dosa-dosa itu. Saya akan bacakan kata-kata dari Albert Barnes. Itu besar karena itu menyelamatkan dari dosa-dosa yang besar. Itu disesuaikan untuk membebaskan dari semua dosa. Tak peduli betapa serius atau beratnya. Jadi ini alasan pertama, mengapa keselamatan disebut keselamatan yang besar. Ya. Yang kedua, mengapa disebut keselamatan yang besar? Karena keselamatan itu bisa terjadi melalui pengorbanan yang besar. Yaitu dengan cara Allah berinkarnasi menjadi manusia, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dalam diri Yesus Kristus, lalu menderita dan mati di atas kayu salib untuk memikul hukuman kita, dan bangkit dari antara orang mati dan sebagainya. Ini pengorbanan yang luar biasa besar ya. Allah itu tidak butuh manusia, tapi dia mau menjadi manusia dan menderita dengan cara yang luar biasa mengerikan untuk memikul hukuman yang seharusnya untuk kita, menggantikan kita, memikul hukuman dosa kita. Dan dia mengatakan kata-kata sudah selesai. Lalu dia juga hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan lalu 40 hari setelah dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Semua membuktikan bahwa pengorbanan dia itu memang sudah membereskan dosa-dosa kita. Tapi memang pengorbanannya luar biasa besar. Dan karena itu kalau kita harus berkorban untuk Kristus, maka pikirkan ya, kalau saudara tidak mau berkorban untuk dia, padahal dia sudah melakukan suatu pengorbanan yang begitu besar, apakah layak kasihnya yang sudah rela memberikan pengorbanan yang begitu besar kepada kita balas dengan kasih yang tidak ada pengorbanan atau sedikit pengorbanan. Setiap kali saudara memikirkan untuk berkorban bagi Kristus, apakah dalam persoalan persembahan, apakah dalam persoalan pelayanan, apakah dalam persoalan penginjilan, apakah dalam persoalan apapun, pikirkan, dia sudah mati bagi kita. Kalau kita harus mati bagi dia, itu tidaklah terlalu banyak. Karena poin yang ketiga, menyelamatkan kita dari hukuman yang sangat mengerikan di neraka. Jadi karena itu disebut keselamatan yang besar. Seandainya kita cuma diselamatkan dari hukuman apa ya, hukuman penjara 3 hari gitu ya. Ya penjara 3 hari tetap dah enak. Tapi kalau kita masuk penjara 3 hari itu ya berlalu dalam waktu singkat dan menderita ya, tapi tidak terlalu parah lah ya. Atau kita diberi penyakit 1 minggu gitu ya, itu tidak terlalu masalah. Tapi dia bukan menyelamatkan kita dari penjara 3 hari atau dari penyakit yang selama 1 minggu. Dia menyelamatkan kita dari hukuman yang sangat mengerikan di neraka. Saya sudah pernah khotbahkan tentang neraka beberapa kali ya. Jadi saya sudah tahu bagaimana neraka itu.
Digambarkan dengan lautan api yang menyala-nyala, digambarkan sebagai kegelapan yang paling gelap, digambarkan sebagai penuh dengan ulat-ulat bangkai yang menggerogoti kita, dan kita diselamatkan dari hukuman yang semacam itu. Karena itu disebut keselamatan yang besar. Saya kutip kata-kata Al-Quran lagi, itu besar karena itu menyelamatkan dari bahaya yang besar. Bahaya dari suatu neraka yang kekal, yang menyerang atau mengancam jalan dari setiap orang. Jadi neraka itu bukan cuma sangat mengerikan dan sangat menyakitkan, tetapi yang paling parah adalah itu berlangsung selama-lamanya tanpa batasan waktu. Karena yang keempat, mengapa disebut keselamatan yang besar? Membuat kita tidak jadi masuk neraka, tetapi masuk surga. Seandainya cuma membebaskan kita dari neraka, sampai kita tinggal di tempat yang menderita tidak, bahagia tidak, mulia tidak, katakan tempat netral, maka itu mungkin tidak akan disebut sebagai keselamatan yang besar. Tapi keselamatan yang besar ini membuat kita bukan saja tidak jadi masuk neraka. Seharusnya akan masuk neraka karena kita semua berdosa. Tetapi kita masuk surga. Tempat yang bahagia, bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita. Berhadapan dengan dia muka dengan muka. Dan kita dimuliakan di sana. Di tempat yang begitu buruk, kita dinaikkan ke tempat yang begitu tinggi. Dan itu semua dengan cuma-cuma. Gratis. Keselamatan memang gratis. Tanpa perbuatan atau usaha kita. Dan tanpa hukuman apapun. Kita tidak percaya api penyucian. Bentar ya. Seperti yang dipercaya oleh orang Katolik, kita juga tidak percaya ajaran agama lain yang menganggap bahwa orang mesti masuk neraka dulu, baru setelah hukumannya menghabiskan dosa-dosanya, baru dia masuk surga. Kita tidak percaya hal seperti itu ya. Atau kita masuk neraka selama-lamanya, atau kita masuk surga selama-lamanya. Tidak ada perbedaan tempat antara surga dan neraka. Dan itu diceritakan di dalam cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Antara kami dan kami terbentang jurang yang tidak terseberangi. Dari sana mau ke sini, sini mau ke sana, tidak bisa. Semua ini memang menyenangkan, bukan? Tapi jangan senang dulu ya. Karena besarnya keselamatan mempunyai konsekuensi. Perhatikan kata-kata Calvin di bawah ini ya. Allah memang menghendaki karunia-Nya dinilai oleh kita menurut nilainya. Makin berharga karunia itu, makin jelek atau hina rasa tidak berterima kasih kita pada saat kita tidak menghargainya. Singkatnya, kerasnya pembalasan Allah terhadap semua orang yang menghina atau memandang rendah Injil akan sebanding dengan kebesaran Kristus. Jadi anugerah keselamatan itu memang luar biasa besarnya. Tetapi ingat ya, bahwa itu memberikan konsekuensi yang juga sangat besar atau berat. Yaitu kalau keselamatan itu saudara sia-siakan, maka pembalasan Allah nanti juga akan sangat besar. Jadi pikirkan, apa saudara sekarang sudah diselamatkan? Saudara yakin kalau hari saudara mati, saudara masuk surga? Kalau saudara belum percaya, maka sampai saat ini saudara masih menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu. Dan itu berarti kalau terus saudara dalam keadaan seperti ini, pembalasan Allah kepada saudara nanti juga sangat besar.
Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, menyia-nyiakan keselamatan. Menyia-nyiakan keselamatan bisa terjadi melalui dua cara ya. Cara yang pertama adalah menyia-nyiakan keselamatan itu pada waktu keselamatan itu ditawarkan kepada kita. Yang kedua adalah kita tuh menerima keselamatan itu, tetapi lalu lalai dalam memeliharanya, sehingga diri kita tuh hanya di bawah arus. Nanti kita akan bahas ya. Loh, kita sudah menerima, tapi lalai sehingga hanyut. Apakah keselamatan bisa hilang? Kita sebagai orang reform tidak percaya keselamatan bisa hilang. Sekarang banyak di TikTok orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa yang percaya keselamatan bisa hilang itu sesat. Mereka yang bodoh dan tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Tapi nanti akan saya jelaskan ya, bahwa orang yang menerima lalai dalam memeliharanya, lalu hanyut di bawah arus ya. Sekarang kita bahas pertama-tama yang ini ya. Yang pertama ini dulu, lebih dulu ya. Yang pertama ini menyia-nyiakan keselamatan waktu ditawarkan kepada kita ya. Jadi menyia-nyiakan keselamatan pada waktu ditawarkan. Karena memang orang-orang Kristen disuruh memberitakan Injil kepada semua orang. Kalau saudara bisa sekarang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, pasti karena saudara pernah diinjili. Nah, pada waktu saudara diinjili, kalau saudara menerima Injil itu dengan sungguh-sungguh, maka saudara tidak menyia-nyiakan. Tapi pada waktu diinjil dan saudara menolak, tidak usah saudara maki-maki orang yang menginjili, tidak usah saudara pukuli atau aniaya atau bunuh orang yang menginjili, cukup saudara abaikan, maka saudara sudah menyia-nyiakan keselamatan yang ditawarkan kepada saudara. Tentang kata menyia-nyiakan dalam ayat 3, Thomas Hewitt, saya tidak tahu bacanya nama ini, berkata sebagai berikut. Si pengarang tidak berkata jika kita menolak, tetapi hanya jika kita mengabaikan atau menyia-nyiakan. Tetapi yang terakhir dengan cepat membahas pada yang terdahulu. Hewitt ini menambahkan bahwa kata Yunani yang digunakan di sini sama dengan yang digunakan dalam Matius 22 ayat 5, di mana tamu yang diundang itu dikatakan tidak mengindahkan undangan itu. Ya, saya bacakan Matius 22 ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ya, jadi ini diundang pesta, diabaikan. Sama kata yang digunakan dengan di sini ya. Jadi tidak perlu nolak dengan keras, pukuli orang yang menginjil dan sebagainya, tidak perlu. Cukup cara abaikan, saudara menyia-nyiakan keselamatan itu. Sekarang kata-kata Calvin, saudara ya. Bukan hanya penolakan terhadap Injil, tetapi juga pengabaiannya layak mendapat hukuman yang terberat. Karena mengabaikan itu pada hakikatnya juga menolak. Mau menolak dengan halus, mau menolak dengan kasar, tetap menolak. Intinya menolak. Intinya soal tidak punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Editor dari Calvin Commentary menambahkan bahwa kata menyia-nyiakan berarti not to care for, tidak mempedulikan atau tidak mengurus, tidak mempedulikan atau tidak mengurus keselamatan kita, berarti menyia-nyiakan atau mengabaikannya. Memang semua orang yang sama sekali masih kafir, seperti saya dulu pada waktu belum percaya Kristus, saya tidak peduli. Saya percaya surga ada, neraka ada, tapi saya tidak peduli. Hidup dalam dosa saya enaknya, dan tidak mempedulikan kalau saya mati nanti masuk mana, saya tidak ngurus. Dan seringkali orang-orang muda itu seperti itu. Kalau sudah tua biasanya lebih mikir. Nah, kalau sudah tua, mati tidak akan lama lagi. Masuk kemana aku? Tapi kalau masih muda, mereka mikir, aku masih muda, lama masih mati, tidak usah mikir kematian lah. Tapi siapa bilang orang muda tidak bisa mati?
Bayi saja bisa mati kok, apalagi orang muda. Saya bisa mati karena kecelakaan, saya bisa mati karena penyakit, saya bisa mati karena macam-macam hal. Jadi, karena saudara tidak tahu kapan saudara akan mati, jangan menunda-nunda dalam urusan keselamatannya. Pedulikan keselamatannya dan pastikan bahwa kalau saudara mati, saudara masuk surga. Nggak peduli saudara sekarang umur berapa. Tapi pastikan, percaya kepada Kristus, sehingga kapan pun saudara mati, saudara masuk surga. Karena saya berikan kutipan dari Purba Menteri, biarlah orang yang mengaku Kristen ingat bahwa mereka tidak akan mendapatkan keselamatan jika mereka semata-mata mengabaikannya. Lalu dia memberikan suatu ilustrasi ya, beberapa ilustrasi, seperti petani akan kehilangan tuaiannya hanya oleh pengabaian. Petani nanam padi atau nanam apapun ya, dia mesti memelihara tanamannya. Masih disirami, diairi, atau rumput-rumput, semak-semak dicabuti, dan sebagainya, macam-macam hal seperti itulah ya. Kalau dia tidak melakukan itu, dia akan kehilangan tuaiannya. Dia tanam, tumbuh, diabaikan. Dia tidak dapat tuaian, saudara. Mati tanamannya. Contoh kedua, seperti seorang pengusaha akan menjadi bangkrut hanya oleh pengabaian. Pengusaha dia boleh kaya raya, punya uang puluhan miliar atau ratusan miliar, tapi dia abaikan. Lalu semua pegawainya pada korupsi, tidak bekerja, sehingga perusahaannya tidak maju sama sekali, bahkan mundur, tidak karu-karuan. Maka pengusaha itu akan menjadi bangkrut. Bukan karena bencana, kebakaran, atau apa, bukan. Tapi hanya karena dia melalaikan, mengabaikan perusahaannya. Dan contoh ketiga, seperti seorang pelajar akan melucuti dirinya sendiri dari pencapaiannya hanya oleh pengabaian. Pelajar itu tidak perlu melawan gurunya, mukuli gurunya, supaya dikeluarkan dari sekolah, tidak perlu. Cukup diabaikan. Bentar masuk, bentar enggak, ada ulangan, tidak pernah belajar, dan sebagainya. Maka dia otomatis akan tidak naik kelas, dan kalau tidak naik kelas 2 kali ya drop out. Jadi jelas perumpamaan yang diberikan ini sangat-sangat cocok ya. Demikianlah jalan yang paling pasti untuk mencapai kehancuran jiwa yang tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa diperbaiki adalah hanya dengan mengabaikan keselamatan yang sebesar itu. Saya tanya saudara sudah berapa lama mengabaikan keselamatan itu? Ingat ya, itu jalan yang paling pasti untuk mencapai kehancuran jiwa yang tidak bisa disembuhkan atau diperbaiki. Dengan kata lain, masuk neraka. Jalan yang paling pasti untuk masuk neraka adalah mengabaikan keselamatan yang sebesar itu. Mengabaikan Injil pada waktu ditawarkan kepada saudara. Apalagi di gereja ini di mana Injil itu ditawarkan begitu banyak dan dengan cara yang begitu bermacam-macam, ditinjau dari bermacam-macam sudut, sehingga pengetahuan tentang Injil itu lengkap. Tapi kalau saudara abaikan, itu akan memasukkan saudara ke neraka yang lebih dalam lagi. Makin banyak saudara tahu tentang Injil, makin besar hukumannya kalau saudara tetap menolak. Sekarang Bapak Komentari, ribuan orang yang rajin pergi ke gereja mengabaikan Injil. Ini bisa terjadi karena gerejanya tidak Injili. Tidak ada Injil, ya memang dia tidak bisa menerima Injil ya.
Tapi kalaupun dia pergi ke gereja yang Injil, di mana Injil memang diberitakan, betul-betul Injil yang sejati. Tapi kalau dia rajin pergi gereja saja, tapi dia mengabaikan Injil, maka dia tetap mengabaikan keselamatan yang besar itu. Ya, saya ulang ya, ribuan orang yang rajin pergi ke gereja mengabaikan Injil karena kasih pada dunia dan kejijikan diam-diam terhadap Kristus dan salibnya. Saya kira kata ribuan itu kurang banyak ya. Mungkin harus dikatakan miliaran. Karena penduduk dunia yang Kristen itu sekitar 25% lah kira-kira ya. Dari 8 miliar, berarti ada 2 miliar. Yang betul-betul selamat berapa sih? Saya hitung-hitung paling-paling 1-2% saja. Yang lain mengabaikan Injil atau percaya pada Injil yang sesat dan sebagainya. Dan yang lain lagi mengabaikan Injil karena kasih kepada dunia dan kejijikan diam-diam terhadap Kristus dan salibnya. Karena itu hati-hati terhadap kasih kepada dunia ya. Kan sebagai penerapan saudara, apa saudara peduli pada keselamatan saudara? Atau saudara mengabaikan atau tidak peduli pada keselamatan saudara? Ingat bahwa pergi ke gereja dan bahkan aktif di gereja, bahkan kalau saya menjadi pendeta, belum tentu berarti bahwa saudara peduli dan mengurus keselamatan saudara. Ingat juga bahwa bukan penolakan terhadap Injil saja yang akan menyebabkan penghukuman, tetapi juga penyanyian atau pengabaian terhadap Injil. Jadi jangan merasa aman atau sudah selamat hanya karena saudara adalah seorang simpatisan Kristen, sudah pergi ke gereja, sudah dibaptis, sudah melayani, sudah memberikan persembahan persepuluhan dan sebagainya. Saudara mungkin tidak memusuhi Injil atau Yesus. Tapi kalau saudara mengabaikan Injil atau Yesus, maka saudara tetap mengabaikan keselamatan itu juga. Dan saudara akan tetap dihukum. Saudara mungkin tidak mengabaikan gereja, pendeta, atau orang Kristen yang lain dan sebagainya. Tapi kalau saudara mengabaikan keselamatan atau Injil atau Yesus sendiri, saudara pasti binasa dan masuk neraka selama-lamanya. Hanya dengan mengabaikan keselamatan, maka kita akan binasa atau masuk neraka. Jadi untuk bisa binasa atau masuk neraka tidak dibutuhkan dosa-dosa yang hebat. Dosa-dosa yang kecil dan sedikit. Kita tidak percaya timbangannya. Dosanya dan perbuatan banyak ditimbang, perbuatan baik lebih banyak masuk surga, dosanya lebih banyak masuk neraka. Kita tidak percaya seperti itu. Kita percaya upah dosa ialah maut. Tidak peduli dosa kecil dan dosa sedikit, tetap upahnya maut. Memang nanti di neraka itu ada tingkat-tingkat hukuman. Dosa lebih banyak, hukuman lebih berat. Tapi pokoknya maut itu neraka. Kematian yang kekal. Jadi tidak butuh dosa yang hebat. Memperkosa orang dulu, nyulik, minta tebusan. Dan macam-macam hal seperti itu. Merampok, bunuh orang. Tidak perlu. Cukup berdusta satu kali saja dalam seumur hidup saudara tanpa dosa yang lain. Itu mustahil. Tapi itu seandainya ada orang seperti itu, dia adalah orang yang luar biasa salehnya. Tapi tetap saudara, kalau dia tidak punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Karena hanya satu dosa itu sudah cukup membawa dia ke neraka. Tuhan itu adil, dan karena adil itu dalam arti tidak ada dosa satupun seberapapun kecilnya yang tidak pernah dihukumkan pada siapapun. Jadi harus dipilih dua pilihan ini ya. Atau dosa itu hukumannya dipikulkan, diberikan kepada penggantinya yaitu Yesus. Atau hukumannya diberikan kepada orang yang berbuat dosa itu. Tidak ada pilihan yang lain. Untuk orang yang sungguh percaya, hukumannya sudah dipikul oleh Kristus sehingga tidak bisa masuk neraka. Masuk surga itu kepastian. Tapi orang yang tidak punya juru selamat, dia sendiri yang harus memikul hukumannya.
dan itu masuk neraka selama-lamanya. Berbalas lagi, tidak dibutuhkan dosa-dosa yang besar untuk menghancurkan jiwa. Suatu pengabdian semata-mata akan menghancurkannya dengan sama pastinya, seperti kejahatan-kejahatan yang kejam atau mengerikan. Setiap orang mempunyai hati yang berdosa yang akan menghancurkannya, kecuali yang melakukan usaha untuk diselamatkan. Hati-hati nanti dengan kata-kata usaha ini ya. Ini bukan berusaha berbuat baik nanti ya. Dan karena itu bukan hanya orang-orang yang sangat berdosa saja yang ada dalam bahaya. Yang ada dalam bahaya adalah orang yang mengabaikan jiwanya. Apakah ia seorang laki-laki bermoral atau tidak bermoral? Seorang perempuan yang ramah atau seorang perempuan yang melakukan kesia-siaan dan kejahatan. Saya berikan catatannya, bagian yang saya garis bawah itu, usaha untuk diselamatkan itu maksudnya bukan berbuat baik supaya selamat. Kita tidak percaya keselamatan karena perbuatan baik, tetapi datang kepada Kristus supaya diselamatkan. Datang, percaya, dan sebagainya itu sama artinya ya. Nah, kalau saudara membaca koran tentang pembunuhan-pembunuhan yang kejam, maka saudara mungkin beranggapan bahwa pembunuh-pembunuh bejat itu pasti masuk neraka. Tapi ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, poin A, orang sebejat itu pun akan selamat kalau ia datang kepada Kristus. Ingat bahwa keselamatan itu besar, mengampuni dosa yang begitu banyak, begitu besar. Dan sudah kita bahas di atas. Penjahat yang mati di sisi Yesus itu sangat-sangat jahat. Kalau tidak, dia tidak mengalami hukuman salib. Tapi dia bertobat pada saat-saat terakhir hidupnya. Dan Yesus menjamin dia masuk ke Firdaus bersama-sama dengan Yesus pada hari itu juga. Dan Firdaus itu artinya surga. Dan poin B, bukan hanya orang-orang sebejat itu yang akan masuk neraka kalau tidak bertobat. Biarpun saudara tidak pernah melakukan dosa-dosa sebejat itu, tetapi saudara tetap adalah orang berdosa. Sehingga kalau saudara mengabaikan keselamatan atau Injil atau Yesus, saudara juga akan masuk ke neraka. Sekarang kita bahas poin yang kedua, hanyut di bawah arus. Ayat yang pertama, kita bahas sekali lagi ya. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dari ayat 1 ini terlihat bahwa kalau kita memperhatikan firman dengan lebih teliti, atau dengan kata lain, kalau kita terus berpegang teguh pada firman, kita tidak akan hanyut. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan firman, atau mulai mengabaikan firman, maka kita akan hanyut di bawah arus. Pulpit Kamentre mengatakan demikian. Hanyut dari Kristus adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ini disebabkan satu, karena seseorang tidak selalu tertambat kepada Kristus pada waktu ia dibawa kepada Kristus. Diinjili dibawa kepada Kristus, bahkan dia pergi gereja, tapi dia tidak selalu tertambat kepada Kristusnya. Dia tertambat pada gerejanya, tertambat pada pendetanya, tertambat pada jemaat yang lain urusan. Tapi dia tidak selalu tertambat kepada Kristus. Kami menganggap ini sebagai doktrin dari perjanjian baru, bahwa orang percaya yang sejati tidak bisa terhilang. Orang yang tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Perhatikan kata-kata dari pulpit komentar ini. Saya lanjutkan, bahwa keselamatan yang ia terima karena iman dalam Kristus adalah untuk selamanya. Karena itu dikatakan yang percaya Yesus dapat hidup kekal. Kalau bisa hilang, bagaimana bisa dikatakan kekal dari mana? Kekuatan Kristus itu menyuplai semua yang diperlukan untuk keselamatan. Merupakan jaminan untuk hal itu. Jadi kalau kita sudah selamat,
Kristus itu menyuplai semua yang diperlukan untuk keselamatan itu. Dan kan itu keselamatan tidak bisa hilang. Lalu mengapa orang-orang yang mengaku Kristen ini diperingatkan supaya tidak hanya dari Kristus? Laki-laki dia katakan kata-kata yang mirip dengan yang di atas adalah mungkin untuk dibawa kepada Kristus tanpa dijangkarkan kepada dia. Jadi ini tidak percaya sungguh-sungguh. SNKTP. Banyak pengaruh bisa membawa seseorang dekat kepada Sang Penebus, sekalipun antara dia dan Kristus tidak ada persatuan yang hidup. Kelihatannya dibawa dekat kepada Yesus. Tadi tidak ke gereja, saya ke gereja. Tadi tidak dibaptis karena mau dibaptis. Tadi tidak melayani karena mau melayani dan sebagainya. Bahkan mau memberitakan Injil. Tetapi antara dia dan Kristus tidak ada persatuan yang hidup. Dan selama air pasang mendorongnya ke arah itu, keselamatannya tidak akan dicurigai bahkan oleh dia sendiri. Dia bisa tidak mencurigai kalau dia tidak selamat. Ya, karena air pasang ini ya kehidupan dalam dunia ini tetap mendorongnya kepada Kristus. Hidupnya enak dan sebagainya. Ya, jadi dia karena semua baik-baik saja, dia tetap percaya pada Kristus, percaya dalam tanda petik ya. Tetapi pada waktu air surut, maka ketidakadaan persatuan ini akan menjadi nyata. Dan ia akan hanyut dan terhilang. Ingat, yang bisa hanyut dan terhilang hanya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya ya. Kedua, karena arus kuat yang melawan cenderung memisahkan seseorang dari Sang Juru Selamat. Kadang-kadang arus membawa kepada Kristus. Orang sakit parah biasanya berdoa, malah dekat kepada Tuhan. Tapi kalau sedang senang pesta, foya-foya dan sebagainya, malah lupa pada Kristusnya. Jadi kadang-kadang harus membawa kepada Kristus. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kesukaran-kesukaran terjadi. Jadi kesukaran di satu pihak bisa membawa orang lebih dekat pada Kristus, tapi kadang-kadang seringkali juga terjadi sebaliknya. Kesukaran membuat kita marah pada Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Angin mencobaan bertiup, angin air pasang dari kebiasaan duniawi naik, kekuatan yang tidak terlihat dari kecenderungan yang bejat mengumpulkan kekuatan. Dan lalu betapapun kuat kabelnya, betapapun teguhnya kabel itu mengikatkan kapal ke pantai, kabel itu akan berderik-derik dan menegang. Dan setiap serat dari kabel itu dibutuhkan untuk menahan kapal itu dengan aman. Tetapi bagaimana jika di sana tidak ada kabel? Tidak ada iman yang hidup pada saat itu, maka tidak bisa tidak. Orang itu akan terpisah dari Kristus. Meninggalkan pelabuhan di mana ia sudah terletak begitu lama dan terlihat hanyut. Poin ketiga, karena tindakan meninggalkan dari seseorang terhadap Kristus bisa untuk beberapa waktu tidak kelihatan atau tidak terasa. Hanyut adalah suatu kepergian yang tenang, perlahan-lahan, tak terlihat. Memang kalau orang masuk ke sungai yang aliran deras ya hanyutnya belas begitu ya. Tapi kalau misalnya ada suatu teluk ya, laut, teluk, teluk itu biasanya airnya tenang. Tapi tetap ada arusnya sedikit-sedikit. Kita katakanlah pakai pelampung atau ban atau apapun ya. Kita tiduran atau tidur, betul-betul tidur. Nah ini pelan-pelan. Ceng, ceng. Makin lama makin jauh dari daratan. Tahu-tahu keluar dari teluk masuk ke air, ke lautan lepas. Saudara hilang sudah. Pada saat matahari terbenam, kapal dekat dengan pantai dan semua aman. Tanpa peringatan, kapal itu masuk ke dalam air pasang dan terombang-ambing. Dan tanpa ada bunyi kecuali riak dari air, ia dibawa arus ke laut lepas
Dan anak buah kapal mungkin tidur selama itu. Begitu juga meninggalkan Kristus bisa sama tak disengajanya dan sama tenangnya seperti itu. Tindakan melangkah yang tenang. Terus-menerus tak disadari mengembalikan kita kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Itulah bahayanya. Hanyut dari Kristus berarti meninggalkan Kristus tanpa mengetahuinya. Sampai kita mendapatkan diri kita jauh di laut dan air pasang yang tidak bisa kita lawan. Membawa kita lebih jauh lagi. Engkau telah melihat orang-orang Engkau telah melihat orang-orang yang suatu saat pernah dekat dengan Kristus. Tapi sementara mereka tidur, secara tak disadari mereka meluncur pergi. Dan oleh arus keduniawian dibawa ke dalam aliran yang deras dan dihanyutkan makin lama makin cepat. Pada waktu mereka bangun, mereka memandang dengan bingung pada keadaan mereka yang tanpa harapan. Dan melipat tangan dan menutup mata dalam keputusasaan untuk loncatan terakhir ke dalam jurang yang kekal. Saudara renungkan ya. Poin A, sudahkah saudara betul-betul mempunyai hubungan pribadi yang hidup dengan Kristus? Poin B, apakah saat ini saudara tidak sedang perlahan-lahan tanpa saudara sadari hanyut menjauhi Kristus? Mungkin mula-mula saat teduhnya yang bolong-bolong, lalu pemahaman Alkitabnya sering membolos, lalu kebaktiannya, lalu dosa-dosa lama kembali dan seterusnya. Jangan biarkan ini sebelum apa yang diceritakan dalam kutipan di atas terjadi pada diri saudara. Sekarang pada saat semua khotbah atau pelajaran direkam, itu seringkali justru membuat orang Kristen menjadi makin tidak punya disiplin dalam mengikuti acara-acara itu. Karena toh bisa nonton video dari YouTube, tapi renungkan, saudara, apakah kedua hal itu sama di hadapan Tuhan? Memang kalau saudara tinggal di suatu tempat yang tidak ada gereja yang bagus, daripada ikut kebaktian on-site di gereja yang buruk apalagi sesat, ya saya mengikuti kebaktian online di gereja yang benar. Tapi kalau ada gereja yang bagus, saudara seharusnya mengikuti kebaktian on-site di gereja yang bagus itu. Satu hal yang perlu dicamkan adalah Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 ini kelihatannya menunjukkan bahwa orang-orang yang hanyut karena tidak memperhatikan firman ini juga adalah orang-orang yang menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan. Memang dalam arti yang kedua, bukan dalam arti yang pertama. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga ya. Akibat penyanyian keselamatan. Kita baca ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai dan seterusnya. Kalau kita menolak atau mengabaikan Injil, jangan berharap untuk selamat. Perhatikan kata-kata dalam ayat 3 yang saya garis bawahi dan warna merah itu ya. Bagaimanakah kita akan luput? Dalam terjemahan NIV diterjemahkan How shall we escape? Ini mirip dengan pertanyaan Paulus dalam Roma 2 ayat 3b. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Bible Commentary mengatakan, pertanyaan ditanyakan, bagaimana kita akan luput? Jawabannya harus adalah
tidak ada jalan untuk luput. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Kalau saudara mengabaikan Yesus atau Injil atau keselamatan itu, so tidak akan diselamatkan dengan cara lain apapun juga. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Mengapa kita tidak bisa luput kalau kita menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan? Ini alasan pertama yang sudah saya sebutkan. Karena Injil atau Yesus adalah satu-satunya obat atau satu-satunya jalan keselamatan. Saya kira saya tidak usah bacakan ayat-ayat ini. Yohanes 14 ayat 6, saudara semua pasti sudah tahu. Tapi kisah 4 ayat 12, 1 Yohanes 5, 11 dan 12, ini akan saya bacakan ya. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Kalau saya lihat konteksnya, Dia ini Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kita baca 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal itu pada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak atau Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi ini saya kira adalah 3 teks terkuat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, maka penolakan atau pengabaian terhadap Injil pasti mengakibatkan kebinasaan kekal. Saya nonton film Titanic itu ya, dalam ceritanya, nggak tahu ceritanya benar atau enggak, pada waktu kapal itu mau tenggelam, ada istri yang tidak mau naik sekoci penyelamat karena suaminya tidak boleh ikut. Memang dalam kasus seperti itu biasanya diselamatkan wanita, perempuan, dan anak-anak lebih dulu. Jadi istri ini disuruh naik ke sekoci, tapi suaminya tidak boleh karena laki. Tapi dia setia kepada suaminya, dia tidak mau naik sekoci itu dan memilih untuk mati bersama-sama suaminya. Karena dia menolak satu-satunya sekoci penyelamat yang ada, maka dia mati. Yang kedua, saudara, mengapa kita tidak bisa luput kalau kita menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan? Karena yang mengabaikan Taurat saja tidak luput kok. Apalagi yang mengabaikan Injil. Kita baca ayat 2 sampai dengan ayat 4. Tapi untuk jelasnya saya ulang seluruhnya ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena itu kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya dibawa arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat, itu Taurat ya, tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kata-kata karena itu pada awal ayat 1 menghubungkan bagian ini dan bagian sebelumnya. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayat 14, penulis surat Ibrani ini menunjukkan bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat. Sekarang dalam Ibrani 2 ayat 1 dan 4 ia menunjukkan, pertama poin A, hukum Taurat dikatakan dengan perantaraan malaikat ayat 2. Dalam hukum Taurat sendiri, dalam perjanjian lama ya, tidak ada pernyataan eksplisit tentang hal ini. Hanya dikatakan bahwa Tuhan turun ke Gunung Sinai
diiringi ribuan malaikat. Ulangan 33 ayat 2. Tapi pernyataan dalam Ibrani 2 ayat 2 ini, bahwa hukum Taurat dikatakan dengan perantaraan malaikat, didukung oleh Kisah Rasul 7 ayat 53 dan Galatia 3 ayat yang ke-19. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tapi kamu tidak menurutinya. Galatia 3 ayat 19, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Ini menunjuk pada Yesus tentunya. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi hukum Taurat memang dikatakan dengan perantaraan malaikat ya. Sekarang poin B. Injil mula-mula diberitakan oleh Kristus sendiri, lalu oleh rasul-rasul, disertai mujizat-mujizat yang meneguhkan kesaksiannya atau menjamin kebenaran Injil itu. Kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Yesus sendiri memberitakan. Kalau tadi malaikat, ini Yesus sendiri. Pemberitanya punya kewibawaan jauh lebih besar. Menyebabkan seharusnya beritanya itu harus lebih diterima. Lalu oleh rasul-rasul, rasul-rasul tidak setinggi Kristus tentu saja, tapi rasul-rasul disertai oleh Tuhan dengan mujizat-mujizat yang menunjukkan bahwa mereka memang diutus oleh Tuhan. Karena poin C, pelanggaran terhadap hukum Taurat tidak bebas dari hukuman. Kita lihat ayat 2. Firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku. Kata-kata tetap berlaku itu diterjemahkan berbeda-beda ya. NASB terbukti tak bisa berubah. NIV was binding atau mengikat. King James was steadfast, tetap atau tetap berubah. RSV was valid atau berlaku. Jadi ayat 2a ini bahwa firman atau Taurat itu tidak berubah tetap berlaku dibuktikan dengan ayat 2b. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Karena kalau sudah tidak berlaku tentu melanggar tidak apa-apa. Tapi ini masih tetap berlaku. Dan karena setiap pelanggaran terhadap Taurat itu mendapat balasan yang setimpal. Kalau poin D, kalau pelanggaran terhadap Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu saja pasti menimbulkan hukuman. Lebih-lebih pengabaian terhadap Injil. Mengapa pelanggaran terhadap Injil yang mula-mula diberitakan oleh Yesus, lalu oleh rasul-rasul diteguhkan dengan tanda-tanda atau mujizat-mujizat akan dihukum lebih berat daripada pelanggaran terhadap Taurat yang dikatakan dengan perantaraan malaikat? Bukan karena Injil lebih benar dari Taurat. Bukan ya. Keduanya berasal dari Tuhan sehingga keduanya adalah benar atau sama benarnya. Lalu mengapa ada perbedaan hukuman? Ini kata-kata dari Calvin ya. Maksud dari seluruhnya adalah martabat Kristus yang lebih tinggi dari malaikat. Mengharuskan hormat yang lebih besar terhadap Injil daripada terhadap hukum Taurat. Prinsip yang dipakai adalah Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Karena bandingkan dengan Matius 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya.
Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon, Tirus dan Sidon itu kota-kota perjanjian lama yang sudah dihancurkan karena kejahatan mereka ya. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, saya ajak saudara sedikit menyimpang ya ini ya. Perhatikan ini ya. Jadi Korazim dan Betsaida itu kota-kota pada perjanjian baru pada zaman Yesus ya. Yang banyak mendengar Injil, banyak melakukan mujizat dan sebagainya. Dan dikatakan celakalah karena mereka tidak menerima Injil yang Yesus beritakan, sekalipun Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi perhatikan bagian ini, karena jika di Tirus dan di Sidon, ini kota-kota perjanjian lama ya, Tuhan tidak berikan mujizat pada mereka. Tidak berikan Injil pada mereka. Jadi sebetulnya dikatakan seandainya jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Yang saya ingin pertanyakan adalah, kalau Tuhan tahu bahwa seandainya di Tirus dan di Sidon itu diberi mujizat, mereka akan sudah lama bertobat dan bergabung. Mengapa gerangan Tuhan tidak memberikan mujizat kepada mereka? Jawaban saya karena mereka adalah orang-orang non-pilihan. Kayak orang reform dan saya percaya predestinasi. Ada orang-orang yang ditentukan untuk selamat dan ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Dan karena orang-orang ditentukan untuk binasa, sekalipun Tuhan tahu kalau dikasih mujizat mereka akan bertobat, Tuhan justru tidak berikan mujizat. Yang tidak percaya predestinasi dan menganggap sesat, jawab pertanyaan saya ini. Jangan coba berkoar-koar sesat. Secara sama di sini ya. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Sodom pun akan bertobat, padahal itu kota jahat sekali. Seandainya dilakukan mujizat. Tapi Tuhan tidak berikan mujizat langsung tuh hujani dengan hujan api dan belerang. Laki-laki saya tanya, Tuhan tahu mereka akan bertobat kalau dikasih mujizat. Kenapa tidak diberi? Semua kamu yang percaya bahwa Tuhan ingin, Tuhan mau berusaha mati-matian menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Kenapa dia tidak berikan mujizat? Tadi argumentasi ini sudah predestinasi ada dan dia tidak percaya predestinasi. Jawab pertanyaan saya ini kalau bisa. Saya kembali kepada poinnya ya. Jadi di kota-kota zaman Yesus itu diberikan banyak mujizat. Mereka menerima banyak, dituntut lebih banyak. Dan sejak Sodom lalu Tirus Sidon tidak menerima apa-apa. Dituntut sangat sedikit. Maka hukumannya, ini maka dikatakan ya, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya prinsipnya tadi, diberi banyak,
dituntut tanggung jawab lebih besar. Ini juga pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Taurat dikatakan hanya melalui malaikat, tapi Injil diberitakan oleh Kristus sendiri, dan lalu oleh rasul-rasul yang disertai tanda-tanda atau mujizat-mujizat untuk meneguhkan kesaksian mereka. Semua ini bisa lebih meyakinkan kita bahwa Injil itu benar, dan Injil itu memang dari Tuhan. Jadi dalam pemberitaan Injil, ada lebih banyak terang yang secara teoritis lebih memudahkan kita untuk percaya. Karena adanya terang yang lebih banyak ini, maka berdasarkan Lukas 12 ayat 48b, mungkin lebih baik lagi kalau saudara baca mulai ayat 47, maka kalau Injil tetap tidak dipedulikan, maka hukumannya akan makin berat. Bukan commentary, hak-hak kita yang lebih besar membawa kita pada kewajiban yang lebih besar dengan cara ini. Wahyu yang lebih banyak dibuktikan mempunyai tuntutan yang sangat penting atau berotoritas pada kepercayaan kita. Makin meyakinkan bukti yang menopang suatu kebenaran, makin mengikat kewajiban kita untuk mempercayai kebenaran itu. Ini alasan yang benar mengapa menolak, mengabaikan atau yang menolak atau mengabaikan Injil itu dihukum lebih berat daripada yang melanggar Taurat. Banyak orang berpikir bahwa pada zaman Taurat Allah menekankan kesucian dan keadilannya, zaman PL ya. Sedangkan pada zaman Injil atau zaman PB, Allah menekankan kasihnya. Ini mungkin benar. Tapi ingat bahwa kalau seseorang tetap tidak bertobat sampai mati pada zaman Injil, tidak peduli Allah menekankan kasih atau tidak menekankan kasih, keadilannya harus dijalankan. Maka orang itu akan dihukum lebih berat daripada orang yang tidak bertobat pada zaman Taurat. Secara sama, orang yang mendengar Injil lebih banyak dan lebih jelas, sebetulnya saudara beruntung kalau mengikuti kebaktian gereja ini ya. Karena saya sangat banyak menginjil dan saya menginjil dari banyak macam sudut. Sehingga pengertian orang yang memang mendengarkan pasti akan mengerti Injil itu secara lengkap. Lebih banyak Injil lebih jelas. Tapi kalau dia tidak percaya, dia juga akan dihukum lebih berat daripada orang yang mendengar Injil yang biasa-biasa saja kalau kedua-duanya sama-sama tidak percaya. Apalagi orang-orang yang mendengar Injil ya tetap masuk neraka juga. Lagi-lagi orang yang tidak percaya predestinasi ya, saya ingin tanyakan. Kalau memang Tuhan tidak menetapkan kebinasaan orang-orang tertentu, mengapa ada banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah diberi Injil oleh Tuhan? Itu jelas sangat banyak. Tidak pernah diberikan Injil oleh Tuhan. Dan mereka binasa. Jadi orang-orang yang tidak terjangkau Injil ini memang tidak bisa selamat. Untuk selamat harus percaya Injil, padahal mereka tidak pernah mendengar Injil seumur hidupnya. Tapi mereka tetap binasa, dan inilah yang disebut reprobation atau penentuan binasa. Jadi predestinasi itu harus predestinasi ganda ya. Sebagian ditentukan untuk selamat, sebagian ditentukan untuk binasa.
Jadi jelas bahwa menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan mempunyai konsekuensi yang sangat serius, dan kan itu jangan menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan. Kalau saudara belum yakin selamat, jangan pulang, jangan pergi kemana-mana sebelum saudara memikirkan, merenungkan, dan mengintrospeksi, dan percaya kepada Kristus, dan yakin akan keselamatan. Kau sudah bisa mati kapan saja. Dan kau sudah mati dengan mendadak sebelum saudara percaya Kristus, saudara masuk dalam kekekalan tanpa juru selamat, dan saudara binasa selama-lamanya dalam neraka. Harapan yang keempat, bagaimana supaya tidak menyia-nyiakan keselamatan besar? Kalau saudara belum percaya pada Kristus, cepatlah datang dan percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Besok mungkin sudah terlambat. Jangankan besok 1 jam lagi bisa terlambat kok. Kalau saudara sudah adalah orang Kristen, jagalah supaya diri saudara tidak hanyut dengan cara makin teliti memperhatikan firman Tuhan. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan ngantuk-ngantuk dan sebagainya, sebentar ngelamun. Ini jelas sudah ada dalam risiko yang besar ya. Karena supaya bisa tidak menyia-nyiakan keselamatan. Dalam ayat 1 dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanya di bawah arus. Dengar, tidak mengerti, saya karena ada makalahnya, ada video di YouTube, tonton ulang sampai ngerti. Memperhatikan dengan teliti. Kamu bukan commentary, iman adalah satu-satunya kabel yang bisa menambatkan kita pada Kristus. Tapi firman Allah mempunyai hubungan dengan iman. Tidak pernah dengar firman, tidak bisa beriman, saudara ya. Karena di mana kitab suci diabaikan, di sana ada bahaya atau risiko hanyut pada tingkat yang tertinggi. Saya khotbah di TikTok, saya khotbah dalam PA, saya khotbah dalam kebaktian, saya khotbah dalam kelas berbayar, selalu ada Injil. Injil firman Tuhan diberitakan, dan kalau firman Allah yang punya hubungan dengan iman itu saudara abaikan, maka di situ ada bahaya atau risiko hanyut pada tingkat yang tertinggi. Karena saudara, firman Tuhan itu harus diprioritaskan dalam kehidupan saudara ya. Tahu ada acara firman, tidak datang karena ini, tidak datang karena itu, dan sebagainya. Itu mengabaikan firman, dan itu menyebabkan saudara adalah bahaya atau risiko hanyut pada tingkat yang tertinggi. Jadi saudara banyaklah belajar atau membaca firman. Dalam kebaktian atau pemahaman Alkitab, saat teduh atau langsung dari Alkitab, makalah yang saya berikan, pelajari ulang, video YouTube, tonton ulang, dan jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah juga pelaku firman atau orang yang mempercayai pada firman yang diberitakan. Sebagai kesimpulan atau penutup, Pulpit Commentary berkata demikian. Lalu, bagaimana kita akan luput jika kita mengabaikan keselamatan yang sebesar itu? Bisakah sumber-sumber duniawimu membuka jalan untuk meluputkanmu? Tidak betul sumber duniawi apa? Bisakah duitmu meluputkan kamu dari neraka? Bisakah emas, perak, berlian, dan sebagainya yang kamu miliki meluputkan kamu dari neraka? Bisakah rumah mewah, mobil mewahmu, arloji yang miliaran, tas
yang branded dan sebagainya, yang harganya ratusan juta itu menyelamatkan kamu? Saya lanjutkan, bisakah lenganmu sendiri menyelamatkanmu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Bisakah pendidikan atau ilmu pengetahuan atau filsafat menyelamatkanmu? Makanya saya tidak senang filsafat. Hanya ada satu juru selamat dari dosa, yaitu Yesus. Jika kita menerima Dia, kita akan diselamatkan dengan keselamatan yang sebesar itu. Jika kita mengabaikan Dia dan keselamatannya, maka kita akan terhilang. Engkau tidak perlu berjerih payah untuk memastikan kehancuranmu. Pengabaian saja sudah cukup untuk membawamu ke bawah kutukan dan hukuman yang paling mengerikan. Janganlah menghiraukan tawaran keselamatan atau mengabaikan ya. Dan semua akibat yang menakutkan dari dosa akan menimpa engkau dengan kekerasan yang tak berbelas kasihan dan tak dapat diubah. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Sebagai catatan, kata-kata apapun lenganmu seperti lengan Allah dikutip dari ayat 40 ayat 4. Kalau dalam kitab suci bahasa Inggris, beda banyak ayatnya. Ayub, Ayub 40 ayat yang ke-9. Ya saudara, sudah percaya pada Kristus, saya mengabaikan bisa dengan menyanyiakan keselamatan yang besar itu bisa dengan mengabaikan Injil yang diberitakan kepada saudara. Bisa juga dengan menerima tapi tidak betul-betul terjangkau pada Kristus, atau tidak memelihara iman yang sudah sebetulnya bukan iman itu. Yang belum percaya cepatlah percaya, yang sudah percaya biarlah iman sudah diteguhkan dan biarlah saudara makin sungguh-sungguh dan rajin dan tekun di dalam belajar firman. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Dan melalui pemberitaan ini, Injil sudah diberitakan lagi. Dan juga dorongan untuk memperhatikan atau belajar firman dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih rajin, dengan lebih tekun. Juga sudah diberikan. Tolong setiap kali kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi penangkap firman. Yang belum percaya supaya bisa percaya dan diselamatkan. Yang sudah percaya diteguhkan dan makin rajin dan makin tekun dalam belajar firman, supaya tidak terhanyut dengan cara apapun. Tapi bahkan sebaliknya makin maju, makin dekat pada Kristus, dan makin bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.